Destari. Saya adalah tutor PKBM yang akan mengampu mata pelajaran dari tata busana. Kira-kira apa sih yang bakal kita pelajari hari ini? Belajar apa kita hari ini? Oke, batik. Apa yang terlintas dari pikiran kalian ketika mendengar kata batik? Oke, kita masuk ke materinya. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan paduan antara seni dan teknologi oleh luhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai saat ini. Tingkatannya yang tak ada bandingannya baik dalam motif dan desain maupun prosesnya. Corak ragam batik mengandung penuh makna dan filosofi yang akan terus digali dari berbagai adat, istiadat maupun berkembang di Indonesia. Batik, motif batik menurut Kamus Bahasa Indonesia, motif adalah corak atau pola. Motif batik adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan insen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geografis, dan motif lain. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik merupakan tradisi turun-temurun, karena itu sering motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif batik yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalkan di daerah pesisir akan dihasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan motif yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi dari alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan adat istiadat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan faunanya. Berikut ini adalah beberapa contoh motif batik. Yang pertama, di sebelah kiri ada motif parang rusak. Selanjutnya, motif 7 rupa Pekalongan. Yang satu lagi, batik keraton. Dan yang terakhir, motif Indonesia. Dari 4 batik ini adalah sedikit contoh batik yang ada di Indonesia yang kita ketahui dan banyak dipakai oleh orang-orang pada umumnya. Oke, di sini kita akan mengenal alat yang bakal dipakai untuk membatik. Ya, alat batik itu yang pertama ada kompor dan wajan. Kompor dan wajan, seperti kita ketahui, wajan itu sebagai tempat untuk malam, dan kompor itu untuk memperasi malamnya tersebut. Kompor batik pun sekarang tidak terbatas hanya berbahan bakar minyak tanah seperti pada umumnya ya. Kompor batik ini juga sekarang ada yang model seperti kompor listrik, jadi kompor yang lebih modern. Nah, selanjutnya itu adalah gawangan. Gawangan itu adalah sebagai fungsi sampingan untuk menarik motif batik saat dilukis, seperti gambar yang ada di depan kita. Dan malam itu berfungsi untuk menutup motif batik yang sudah digambar yang tidak ingin terkena warna-warna tertentu. Yang keempat dan yang paling sebagai
item penting saat membatik itu adalah canting. Nah, seperti kita lihat di bagian-bagian canting, ada yang paling depan itu namanya cucuk. Cucuk itu sebagai pena kita saat menggambar malam di atas kain batiknya. Nyamplung sebagai tempat untuk malangnya, dan gagang sebagai pegangan kita saat melakukan proses membatik dengan canting. Selanjutnya, selain alat-alat yang di atas, kita juga akan melakukan pertama, kain mori. Kain mori ini adalah kain yang biasa digunakan dari batik, khususnya batik tulis yang digunakan di Indonesia. Nah, selain batik kain mori ini, kita juga bisa menggunakan pewarna pakaian atau pewarna tekstil. Nah, pewarna tekstil ini juga perlu dibagi dua. Ada pewarna tekstil yang sintetis dan pewarna tekstil alami. Pewarna tekstil sintetis seperti kita ketahui itu dari bahan-bahan kimia yang biasanya dibuat di pabrik. Kalau pewarna alami adalah bahan-bahan yang kita dapati dari alam, seperti daun mangga, daun jati, kunyit, terus daun suji, dan lain-lainnya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tahu video apa yang saya upload. Terima kasih.